Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat medsos itu memang lucu, saudara-saudaraku. Makanya menyikapi media sosial itu nggak usah serius-serius banget lah, kita hiburan saja. Iya kan? Nggak usah serius terus percaya. Ya, contohnya ini kami menemukan status dari Raden Ayu Lina II. Wah. Dan kita semua tahu ini Raden Ayu Lina II ini termasuk pembela Dobolowi kan. Oh, ahli nasab ini ngakunya banyak sekali nge-share tentang nasab. Tapi kok pasca meninggalnya Gus Ausi itu kok tiba-tiba statusnya itu tidak menceritakan nasab, tapi wah ini berubah menjadi dokter apa ya kan gitu kan. Nah, kami bacakan ya statusnya. Peringatan buat yang punya asam lambung tinggi. Wah, ini kan status dokter ini. Jangan minum kopi pagi bersama teman, takut muntah-muntah di kamar mandi lalu kehabisan oksigen dan meninggal dunia. Seperti Gus Ausi, bukan karena mubahalah tapi karena penyakit dan kehabisan oksigen. Keterangan foto terakhir malam hari sebelum meninggal dunia. Di sini ada fotonya. Ini lucu-lucu ini, pendukungnya kabur ini lucu-lucu. Wah, multi talent gitu loh, serba bisa. Bahas nasab bisa, bahas kedokteran bisa kan gitu, bahas perwalian bisa. Ya memang mereka itu didesain seperti itu biar serbaguna, biar dianggap orang pintar dan cerdas, mungkin harapannya seperti itu kan. Termasuk Linawati ini kan tiba-tiba berubah menjadi dokter, terus mengatakan kematian Gus Ausi itu bukan karena mubahalah, akan tetapi kebanyakan minum kopi, saudara-saudara, karena asam lambungnya tinggi terus muntah-muntah di kamar mandi terus kehabisan oksigen terus mati kan gitu. Bukan karena mubahalah. Ya sudahlah, kalian memang ahli kalau bikin framing seperti itu, narasi-narasi seperti itu. Ya menurut kami lucu-lucuan saja lah, hiburan saja lah. Sebelum kita tidur kita buka-buka media sosial terus menemukan ini kan ya jadi lucu. Nah, kalau tempo dulu itu ibarat dongeng sebelum tidur kan. Mbah-mbah kita kan sering dongengin kita kalau kita itu sulit tidur dulu waktu kecil, sambil ditepuk-tepuk halus itu kan. Ya dongeng kita ya kancil nyolong timun seperti itu kan, bawang putih bawang merah kan, seperti itu. Tapi memang kalau kita cermati ya, apa sih yang tidak dibisai oleh gerombolan Habib ini? Wah iya, coba tengok mereka itu, walaupun tidak mondok tapi seakan-akan menjadi orang yang menguasai semuanya, maksudnya bisa tentang ilmu agama kan itu kan. Padahal bikin pondok kan gitu kan. Padahal di tes baca kitab gundul itu bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan kan gitu kan, lucu. Terus ada lagi yang lebih menghebohkan, ada yang diglorifikasi menjadi wali kan itu. Luar biasa. Geng Pekalongan itu kalau kita objektif, kita kenal dengan geng Pekalongan itu tidak langsung dong. Kebanyakan itu dari medsos kan. Diglorifikasi dalam satu waktu bisa ada di Pekalongan, di Bogor, di Kalimantan, di Sumatera, kan heboh banget kan. Tapi lucunya itu yang menceritakan itu kiai, maunya disebutkan di situ kesaksian Kiai A, tapi sudah meninggal gitu loh, sudah meninggal semua itu, tidak bisa di cross check kebenarannya, tidak bisa diklarifikasi. Nah ini kan perbedaan yang sangat mencolok kan. Kalau Gus Dur itu status walinya tidak diragukan lagi, karena kiai yang memberikan kesaksian itu masih hidup dan bisa dimintai keterangan sampai hari ini. Gus Dur yang
narasikan wali itu sudah sedo kan. Ya, berbeda dengan Kabeh. Kabeh itu kan hasil glorifikasi kan menjadi walinya. Ya faktanya seperti Kiai Pekalongan itu kan, walinya itu masih hidup, tapi yang memberi kesaksian Kiai Rofi'i atau Kiai siapa itu kan sudah meninggal ya. Setelah iya, itu sama dengan ketika nikah lagi dengan saudagar kaya Bogor kan gitu kan, iya kan. Makanya ini adalah referensi dari istri pertamanya. Istri pertamanya sudah meninggal kan gitu kan. Kenapa enggak dari dulu istri pertamanya menyuruh Kiai Pekalongan ini untuk nikah lagi? Nah, ketika sudah meninggal istri pertamanya, katanya ini referensi dari dia, mudah sekali loh. Terus kami mau cross check kebenarannya itu menanyai batu nisan, ya gila lagi kan itu. Ya sama. Ketika jongos-jongosnya Habib ini suatu ketika tentang nasab kan, wah mereka itu seakan-akan ahli nasab, bahkan ada semi nakut-nakutinya. Wah saya tidak berani bahas nasab terlalu panjang, terlalu dalam kan itu. Biasanya orang yang bahas nasab terlalu dalam itu umurnya tidak panjang. Ini Minawati. Lah kok sekarang ini berubah menjadi dokter, saudara-saudaraku. Dan di sini menyimpulkan bahwa Gus Ausi itu yang meninggal pasca mubahalah kan, iya kan, realitanya kan seperti itu kan. Ya memang betul 41 hari pasca mubahalah itu terus nyerang Kiai Imad meninggal. Itu rekam jejaknya seperti itu kan itu. Terus ini sok menjadi dokter gitu loh. Wah katanya karena asam lambung bukan karena mubahalah. Kebanyakan kopi kan. Gus Ausi mati bukan karena mubahalah, akan tetapi kebanyakan kopi. Nah ini kan diagnosa dokter, apakah betul-betul mumpuni, betul-betul dokter ini? Dokter apa kan gitu kan? Seakan-akan menguasai gitu loh. Ini lucu kan, lucu memang. Lucu orang-orang seperti ini. Tapi sudahlah, memang golongan Habib itu mungkin ya menurut analisa kami, kalau satu hari tidak bohong mungkin kepalanya itu bisa meledak mungkin. Iya kan, karena kalau nggak ngibul ya mungkin dapur tidak ngibul ya mungkin pusing kepalanya gitu. Tapi sudahlah, ini sebagai bahan guyonan kita semua, biar kita bisa mengambil hikmahnya gitu lah. Jadi menurut Linawati ini Gus Ausi itu meninggal bukan karena mubahalah kan, tetapi kebanyakan kopi karena asam lambung tinggi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara kita.